Khusus untuk orang Minang nanti ada adat yang paling adat bagi orang Minang. Nah, mungkin Novaldo kalau bukan orang Minang tidak memakai itu, tidak masalah. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam channel Tuanku Mangkudun. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari para netizen yang telah mengirimkan beberapa pertanyaan lewat email. Yang pertama, apakah adat itu eksklusif milik orang Minang, Pak Tuanku? Kemudian berikut pertanyaannya, kalau memang eksklusif, tentu yang bukan orang Minang tidak beradat dong. Oke, bagaimana itu penjelasannya Pak Tuanku? terima kasih Kemanakan Novaldo. Mudah-mudahan Novaldo ini orang Minang. Tapi kalaupun bukan orang Minang, jangan cemas. Orang Minang itu tidak eksklusif. Orang Minang itu inklusif, bukan eksklusif. Seluruh adat yang baik di dunia yang diterima oleh semua suku bangsa, semua agama, bagi orang Minang itu adat yang baik juga. Dan itu yang dirumuskan atau diberi definisi sebagai adat nan sabana adat. Artinya apa? Bahwa yang beradat itu bukan hanya orang Minang. Seluruh manusia di dunia ini yang sudah mempelajari kebaikan, substansi-substansi yang disepakati sebagai yang baik, perilaku yang diterima, orang itu beradat. Hanya adat yang diterima oleh seluruh suku bangsa itu kami dinamakan orang Minang sebagai adat dan sabana adat. Khusus untuk orang Minang nanti ada adat yang paling adat bagi orang Minang. Nah, mungkin Novaldo kalau bukan orang Minang tidak memakai itu, tidak masalah. Tapi Anda sebagai bukan orang Minang, kalau Anda bukan orang Minang, Anda tetap beradat dan bergaul dengan orang Minang juga dalam adat-adat yang kita sepakati bersama. Waktu itu sudah kita bahas bahwa adat-adat yang dianggap baik di dunia bagi orang Minang itu ada adat dan sabana adat. Apa contohnya? Adat tolong menolong, adat menjaga malu dan sopan, adat berbahasa yang baik, adat menjaga kehormatan orang lain, ya, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, menyantuni yang lebih lemah. Itu kan adat yang berlaku universal. Bagi orang Minang itu dinamakan adat nan sabana adat. Artinya apa? Diterima dimanapun. Sama saja dengan perilaku amanah, jujur. Itu adalah mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Orang Minang memberi definisi itu adat nan sabana adat. Begitu, Saudara Novaldo, mudah-mudahan terjawab. Jadi bukan orang Minang juga beradat, hanya adat yang berlaku sama-sama kita sepakati. Kalau adat yang berlaku khusus untuk orang Minang, itu namanya adat yang paling adat di Minangkabau. Dari orang yang sama, pertanyaannya adalah, apa perlunya belajar adat itu, Pak? Apa tidak cukup belajar Islam saja? Nah, itu kayaknya pertanyaan menohok ini, Pak. Betul itu. Nah, jadi Novaldo ini saya yakin orang Islam ini kalau begini. Contoh begini saja. Novaldo kalau sholat itu batas aurat di mana? Bagi seorang laki-laki. Dari pusat sampai ke lutut. Maka Novaldo bisa sholat dengan celana Hawaii, Bu. Celana Hawaii itu kan yang menutup pusat sampai ke lutut. Boleh. Dan itu sah secara syar'i. Hanya, ada hanyanya. Itu tidak dianjurkan. Kemudian adat menambahnya itu belum beradat kalau Anda memakai celana Hawaii sholat itu. Sholat itu harus pakaian yang lengkap, menutupi tubuh. Walaupun itu tidak wajib. Itu contoh satu. Bahwa perilaku-perilaku melaksanakan syariat Islam itu dilengkapi oleh adat. Adat melengkapinya.
Jadi tidak saling berbenturan begitu? Tidak, tidak. Adat adalah pelaksanaan syariat Islam yang dilengkapi. Ya, makanya dikatakan syarak mengatur, adat memakai. Kenapa? Adat itu sendinya syarak. Syarak itu memberikan perintah begini, kemudian dipakai oleh adat. Adat itu melengkapinya. Apakah agama belum sempurna? Sudah sempurna secara syar'i, tapi adat melengkapi, menambahnya, memperindahnya, begitu. Ada lagi contoh misalnya, dalam hukum Islam itu, dalam syariat Islam itu, ada yang diizinkan, tapi adat tidak menerima semuanya. Nah, contohnya tuh Pak Tongko. Ya, ada mazhab yang mengizinkan, menghalalkan memakan makanan hewan melata seperti biawak, dan itu tidak mungkin dimakan oleh orang Minang. Maka di sana berlaku bahwa adat itu memilih syarak yang lazim bagi orang Minang. Orang Minang itu syaraknya mengikuti mazhab Syafi'i, maka orang Minang tidak memakan biawak. Walaupun ada mazhab yang mengizinkan memakan biawak. Itu contoh. Banyak lagi yang lain, aturan berbagai mazhab yang diizinkan menggunakan atau memakan hewan tertentu, tapi orang Minang tidak membiasakan itu karena tidak lazim bagi orang Minang memakan biawak. Pertanyaan berikutnya ini Pak Tuanku, apakah Islam itu masuk nan sabana adat atau di bawah itu? Begini, kalau kita mengatakan Islam itu nan sabana adat, bisa bagi orang Minang. Tapi kalau kita bicara dalam pemahaman bersama bahwa adat nan sabana adat itu milik bersama orang seluruh dunia, maka Islam itu adalah adat nan paling adat bagi orang Minang. Tapi kalau untuk seluruh dunia, Islam itu ya eksklusif untuk orang Minang. Islam adalah nan paling adat bagi orang Minang. Nan sabana adat boleh saja dikatakan Islam itu nan sabana adat bagi orang Minang, tapi bagi tindakan universal kita harus berpikir bahwa agama yang lain itu silahkan saja dipakai orang lain, orang Minang tidak memakai. Maka dia masuk yang paling adat bagi orang Minang. Bagaimana dengan contoh yang populer selama ini? Adat api membakar, adat ayam membasahi katanya. Apakah itu contoh nan sabana adat, Pak? Apa gunanya mempelajari api membakar, ayam membasahi? Kan sudah ada di ilmu fisika. Pertanyaannya meruntun ini Pak Tongko. Apa pelajaran adat mau menandingi pelajaran fisika yang di sekolah katanya? Bukan. Jadi begini, adat Minangkabau itu berguru kepada alam. Kemudian dalam menjelaskan sifat dari adat nan sabana adat, sifatnya ya, adat Minang itu belajar kepada alam. Alam tak kembang jadi guru. Jadi ketika memberi penjelasan tentang contoh, memberikan contoh terhadap adat nan sabana adat, itu sifatnya seperti sifat api nan membakar, seperti sifat air nan membasahi. Sifat api membakar, sifat air membasahi itu adalah sifat yang tidak mungkin berubah. Itu maksudnya. Bukan adat api membakar, adat air membasahi yang dipelajari, tidak. Itu contoh, tidak akan berubah. Maka dikatakan adat nan dak lakang dek paneh, dak labuh dek hujan. Itu sifat dari adat nan sabana adat. Otomatis dia. Api itu otomatis membakar, air itu otomatis membasahi. Orang yang memakai adat nan sabana adat otomatis menolong kalau ada orang yang patut ditolong. Otomatis menjaga kehormatan, otomatis menjaga malu dan sopan. Tidak akan berubah. Itu maksudnya. Jadi bukan menandingi pelajaran fisika. Masa adat belajar api membakar, air membasahi.
Bukan menandingi pelajaran fisika. Itu contoh sifat dari adat nan sabana adat yang tidak akan berubah. Pertanyaan netizen berikutnya, ini urutan adat teradat itu menurut Elkam ada di urutan ketiga katanya. Bagian babu hua senta. Nah, kenapa Pak Tuanku meletakkan di urutan kedua? LKM menyebut adat nan diadatkan urutan kedua. Nah, kenapa berbeda itu Pak Tuanku? Iya. Di alam demokratis kan pendapat itu sah saja berbeda. Saya sampai tahun 2012 buku-buku dan tulisan saya itu masih meletakkan adat nan diadatkan itu pada urutan kedua. Silakan dicari semua tulisan-tulisan saya sampai tahun 2012. Tapi sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 saya mengunjungi 72 nagari dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adat. Saya bertemu dengan lumayan banyak guru-guru adat, para penghulu. Nah, ditambah penelitian saya tentang Tambo Minangkabau, Kato Pusako sejak tahun 2012 sampai tahun 2016, saya menemukan bahwa pemahaman adat nan diadatkan itu tumpang tindih dan terbolak-balik di lapangan. Ada yang mengatakan nan diadatkan itu lemah itu. Masa Islam diadatkan? Ada yang mengatakan, oh ya, Islam itu dijadikan adat oleh orang Minangkabau. Iya, tapi posisinya melemahkan Islam di dalam adat Minangkabau. Nah, banyak guru adat yang mengatakan tidak, yang paling penting bagi orang Minangkabau itu Islam. Maka yang teradatlah yang Islam itu, yang paling adatlah. Maka saya memakai pendapat sebahagian para guru adat yang saya temui, bahwa mereka mengatakan yang paling adat itu adalah Islam. Maka yang paling adat itu harus diletakkan yang kedua. Itu menurut pendapat sebagian guru adat. Sebagian guru adat yang lain sepakat dengan yang Elkam itu. Sama saja, saya sampai tahun 2012 juga berpendapat demikian, bahwa yang diadatkan itu pada bagian kedua. Tapi kalau Islam diadatkan, maka dia akan turun kualitasnya. Islam tidak diadatkan. Islam itu yang paling adat, dia yang jadi sendi dari adat itu. Tempat adat itu tumbuh, maka dia paling adat. Apakah Islam bisa dijadikan nan sabana adat? Nah, pendapat guru-guru adat yang saya temui lagi, kalau dikatakan nan sabana adat sebagai Islam, maka kita menolak kebenaran adat orang lain. Itu pendapat sebagian guru adat yang saya temui. Maka Islam itu paling pas menurut beberapa guru yang saya temui itu berada pada posisi kedua. Yang paling adat bagi orang Minangkabau adalah Islam. Tambah basuku yang ditetapkan sejak awal pendirian negari. Babalai Bau Musaji, babalai itu musyawarah mufakat. Sudah kita bahas itu. Musyawarah mufakatnya, kemanakan Barjo ke Mamak, Mamak Barjo ke Panghulu, Panghulu Barjo ke Mampakai, Mampakai Barjo ke Nanbana. Yang melanggar itu tidak beradat. Artinya apa? Nan paling adat, yang paling adat, yang teradat, bukan teradatkan, menurut pendapat para guru yang saya temui, nan teradat itu artinya yang paling adat. Sebelumnya saya juga berpendapat sejak sampai tahun 2012, nan teradat itu artinya yang teradatkan. Posisinya ketiga, Babua Senta. Tidak, Islam tidak bisa Babua Senta. Dia harus yang paling adat. Begitu. Jadi memang berbeda pendapat saya dengan beberapa tulisan dari beliau-beliau yang di LKM. Saya terima sampai tahun 2012 saya juga berpendapat begitu, semua tulisan saya seperti itu. Tapi itu bergeser pemahaman saya setelah menemui 72 nagari di beberapa kabupaten di Sumatera Barat dan meneliti Tambo dan Kato Pusako. Saya menerima pendapat sebahagian guru adat yang menyatakan
nan teradat itu harus lebih tinggi daripada nan diadatkan. Itu pendapat sebagian guru yang saya ikuti. Ya, mudah-mudahan pendapat yang berbeda itu tidak merubah substansinya. Sebab substansinya bagi orang Minang adalah Islam itu adalah sandi adat yang tidak akan diganti. Dan adat tumbuh dari perintah syarak. Syarak mengatur, adat memakai. Sandinya tidak akan dirubah. Maka posisinya adat babuha mati. Terima kasih. Pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita Pak Tuanku Mangkudun. Terima kasih atas jawabannya. Kami juga menghimbau kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di ruang komen berikut ini atau ke email, oke? Atau ke inbox di Facebook juga boleh. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share kepada siapapun. Oke? Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.